Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sobatku semuanya? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini jumpa lagi sama Pak D Bakul Bakso Keliling yang baik hati dan tidak sombong. Akan merangkum alur series drama kolosal yang dirilis sekitar tahun 2000-an, yang dibintangi aktor ganteng Aji Pangestu. Mari kencangkan sabuk celananya, jangan lupa segelas kopi hangatnya dan bakso daging yang super lezat. Biar lebih asik lagi nyimak alur filmnya. Dan yang belum subrek, disubrek dulu ya biar Pak D lebih semangat lagi untuk review alur filmnya. Oke sob, mari kita simak ceritanya. Capcus sob. Kisah berawal dari seorang pria yang sedang duduk termenung di tepi pantai sambil melamun. Pria itu bernama Raganata atau sering disapa Raga. Ketika Raga sedang asik melamun, datanglah seorang wanita cantik yang imut dan seksi. Ternyata wanita itu adalah kekasihnya Raga yang bernama Pipit. Raga yang sedang asik melamun melihat kedatangan kekasihnya tetap menyambutnya dengan tersenyum. Tetapi Pipit yang melihat kekasih pujaan hatinya sedang gelisah, lalu bertanya kepada Raga, apa penyebabnya? Lalu Pipit yang membawakan makanan kesukaannya Raga, yaitu surabi lempit, langsung memberikannya kepada Raga agar segera dimakannya. Lalu Raga pun segera mencicipi surabinya yang ternyata legit dan gurih. Kenapa sih, Kang? Sepertinya pagi ini Kakang sedang memikirkan sesuatu ya? Oh ya, Kang. Saya membawakan kue kesukaan Kakang. Ini kuenya. Makan ya, Kang. Enak mumpung masih hangat. Ada apa sih? Pipit yang masih penasaran dengan pertanyaannya yang belum dijawab, dia pun bertanya lagi. Lalu dengan perasaan cemas, Raga menceritakan mimpinya. Ternyata Raga sudah bermimpi menikah dengan wanita lain. Pipit yang mendengarnya tentu saja dia tidak terima dan langsung marah. Pertengkaran pun terjadi antara sepasang kekasih itu. Lalu dengan sabar Raga berusaha menjelaskannya dan menceritakan semua kejadian yang dialami di dalam mimpinya itu. Tetapi Pipit yang merasa sangat kecewa dan kesal tidak percaya begitu saja dengan yang dikatakan oleh Raga. Kakang, sekarang sudah tidak ada saya lagi. Pit, Kalau Kakang memang tidak kenal dengan wanita itu. ya Pipit, Kakang tidak bohong. Kakang berani bersumpah apa saja. Kalau Kakang memang benar-benar jujur, kenapa Kakang masih memikirkan hal itu? Padahal kan itu cuma mimpi, Kang, cuma mimpi. Akhirnya Raga pun berusaha menjelaskan mimpinya kepada Pipit. Yang memang benar mimpi itu terasa sangat nyata yang dirasakan oleh Raga. Ketika sedang tidur, tiba-tiba ada yang menjemputnya dan dibawa ke sebuah goa dan dipertemukan dengan Dewi Sumbi dan Nini Pelet. Lalu mereka berdua dinikahkan oleh Nini Pelet. Dan Raga serta Dewi Sumbi diwariskan sebuah ilmu sakti yang sewaktu-waktu itu dia bisa berubah menjadi seekor ular. Dan setiap bulan purnama harus meminum darah segar perawan suci, sekaligus menjadi abdinya Nini Pelet. Andika Raganata? Iya betul. Andika siapa?
Kami utusan ini Pele. Siapa dia? Nanti Andika akan tahu yang sebenarnya. Andika yang terpilih sebagai Sinatria, Linuih, Sakti Mandraguna. Andika salah pilih. Aku tidak bisa apa-apa. Tapi Andika akan mendampingi Nyi Dewi Sumbi sebagai suaminya. Aku sama sekali tidak kenal dengan Nyi Dewi Sumbi. Nanti Andika akan bertemu dengannya. Andika, mendekatlah. Setelah Raga menjelaskan semua tentang mimpinya, Pipit pun akhirnya percaya dan mereka pun asik bercerita. Lalu Pipit yang merasa kasihan karena Raga belum makan dan memintanya untuk mengambilkan minuman, Pipit lalu pergi untuk membawakan makan dan minum buat kekasihnya. Ya sudah, saya belikan makanan dulu di warung kita, Lian. Tapi, kalau nanti saya balik ke sini, Kakang jangan melamun terus, ya? Ketika Pipit sedang berjalan menuju warungnya Kitayan untuk membeli makanan, tiba-tiba disergap oleh 3 orang pria yang berwajah sangar dan langsung membawanya ke hutan. Tentu saja membuat Pipit kaget dan tidak berdaya melawan ketiga pria itu. Tetapi dengan sekuat tenaga, Pipit berusaha untuk melawannya dan berusaha untuk meminta pertolongan. Raganata yang mendengar teriakan kekasihnya, lalu dia pun segera menghampirinya. Betapa terkejutnya Raga ketika melihat kekasihnya sedang diperlakukan tidak senonoh oleh 3 pria yang tidak dikenalnya. Lalu Raga yang marah melihat kejadian itu, tiba-tiba tanpa disadarinya Raga berubah dan mendadak merasakan tubuhnya yang ringan. Lalu dia menyelamatkan Pipit dan berhasil menghajar ketiga pria itu, yang ternyata anak buahnya si Kebo Hideng, penjahat yang terkenal kejam dan sadis. Jahanam! Tidak tahu malu! Keparat, jangan ikut campur. Dia calon istriku. Tidak peduli. Bereskan. Betul itu Seraga. Mulai kapan dia menguasai ilmu silat begitu hebatnya? Kemarin dia diancam si Bagong dengan kepalan saja. Dia lari bersembunyi di belakang paku. Wah, betul-betul tidak habis pikir. Sementara di warungnya Kitayan, beberapa orang warga yang sedang heboh karena melihat kejadian pertarungannya Raga dan anak buahnya Kebo Hideng. Kitayan yang mendengar cerita beberapa warga itu, dia pun tidak percaya begitu saja. Karena Kitayan tahu siapa Raga yang memang tidak memiliki kesaktian dan bukan seorang pendekar. Lalu Raga dan Pipit muncul ke warung itu. Dan Kitayan yang penasaran, dia pun langsung menanyakannya kepada Raga, yang membuat Pipit jadi kesal hingga akhirnya Kitayan pun mengurungkan niatnya dan mempersilahkan mereka masuk.
karena tidak mau warungnya rugi kalau sampai mereka tidak jadi jajan. Di sisi lain, Ki Kebo Hideng yang sedang menikmati sarapan kopi dan gorengannya tiba-tiba dikagetkan dengan kedatangan anak buahnya yang babak belur. Tentu saja membuat Ki Kebo Hideng kaget dan marah melihatnya. Lalu Kebo Hideng menanyakan apa sebenarnya yang telah terjadi hingga membuat mereka babak belur. Lalu dengan sedikit dibumbui fitnah dan licik, anak buahnya menceritakan kejadiannya yang membuat Kebo Hideng sangat marah. Karena ada orang yang berani menantangnya, lalu mereka pun pergi untuk mencarinya. Ketua, siapa namanya? Tidak tahu, Ketua. Goblok! Bagaimana aku bisa membalasnya kalau kalian tidak tahu siapa namanya? Tapi kita lihat tukang warung di sana bisa ditanya, Ketua. Benar, Pak. Kita temui kalian. Ayo, kita berangkat. Di sisi lain, Raganata yang menerima laporan dari si Entong sahabatnya sangat kaget dan ketakutan. Karena Raga tahu siapa itu Kebo Hideng. Dia adalah penjahat yang sakti dan sangat kejam. Siapapun yang berurusan dengannya pasti akan dibunuhnya. Akhirnya Raga memutuskan untuk lari dan sembunyi dari kejaran Kebo Hideng dan anak buahnya. Sementara itu si Entong yang berusaha kabur juga malah ketangkap oleh Kebo Hideng dan anak buahnya. Kebo Hideng yang marah karena tahu si Entong yang memberitahukannya kepada Raga menjadi sasaran kemarahannya dan dipaksa untuk mengatakan di mana keberadaannya Raga. Lalu si Entong dijadikan sandera oleh Kebo Hideng dan dihajarnya sampai si Entong babak belur. Kakang Raga, Ayo, lepaskan. Kakang Raga! Raga, Keluar kamu, Raga! Kakang Raga, tolong aku, tolong. Raga! Keluar kamu, Raga! Kakang Raga, Raga! tolong, Keluar kamu! tolong. Sementara itu Raga yang melihat temannya disiksa Kebo Hideng, dia pun sangat marah dan tidak tega melihatnya. Akhirnya Raga yang tidak menyadari ada kekuatan gaib di dalam tubuhnya keluar dari persembunyiannya untuk menyelamatkan si Entong temannya. Sementara anak buahnya Kebo Hideng yang sudah tahu Raga, mereka sangat ketakutan dan tidak lagi berani untuk menghadapinya. Sementara Kebo Hideng yang melihat kemunculan Raga, dia pun langsung menyerangnya dan terjadilah pertarungan antara Raga dan Kebo Hideng. Mereka saling serang adu kesaktian. Raganata yang belum menyadari kekuatannya di dalam tubuhnya berhasil mengimbangi kesaktiannya Kebo Hideng sampai akhirnya pada satu kesempatan Raga berhasil menyerang Kebo Hideng dan mengalahkannya. Kebo Hideng pun akhirnya tewas di tangan Raga dan para anak buahnya lari ketakutan. Sementara itu Sintong dan Kitayan si pemilik warung yang menyaksikan kejadian itu sangat kagum dan senang karena Raga berhasil melenyapkan gembong perampok yang suka bikin onar dan memperkaos gadis kampung-kampung. Sementara Raga yang baru sadar ada kekuatan di dalam tubuhnya, dia pun merasa heran dan bingung karena kejadian itu dan apa sebenarnya yang telah terjadi kepada dirinya. Sementara Pipit yang hatinya sedang senang karena tidak lama lagi akan segera menikah dengan Raga, pujaan hatinya, dia mencari Raga untuk mengajaknya pergi ke pasar.
dan mempersiapkan segalanya termasuk baju pengantinnya. Ketika Pipit sedang berjalan, dia melihat si Otong temannya. Lalu dia pun menghampirinya. Pipit yang melihat si Otong babak belur, lalu menanyakan penyebabnya. Lalu si Otong menceritakan semua kejadian itu. Pipit yang mendengar ceritanya si Otong, dia pun kaget dan tidak percaya begitu saja dengan ceritanya si Otong. Dengan kejadian tadi bahwa Raga telah bertarung dengan Kebo Hideng dan berhasil membunuhnya. Tetapi akhirnya Pipit pun percaya dan pergi untuk menemui Raga. Setelah mereka berdua bertemu, Pipit menceritakan maksudnya kepada Raga mengenai pernikahan mereka. Raga yang mendengarnya tentu saja sangat senang. Lalu mereka pun asik bercerita tentang masa depannya yang ingin punya mobil dan rumah mewah, serta bisa membangun kos-kosan. Dan pada akhirnya Pipit yang masih penasaran dengan ceritanya si Otong lalu menanyakan kebenarannya kepada Raga. Raga yang merasa dia sendiri sangat aneh dan tidak mengerti apa sebenarnya yang terjadi. Dia pun teringat dengan mimpinya. Pipit yang mendengar Raga menyebut mimpinya, dia langsung marah dan cemburu. Karena takut mimpi itu benar-benar terjadi. Raga yang melihat Pipit marah, dia berusaha untuk membujuknya. Dan akhirnya mereka pun sepakat untuk mempercepat pernikahannya dan mereka pun akhirnya pergi ke pasar. Saya takut, Kang. Kenapa takut? Saya takut. Kakang memang sudah benar-benar kawin dengan perempuan yang tidak Kakang kenal itu. Tidak. Kakang akan tetap menikahimu. Ketika Pipit dan Raga sedang berada di pasar dan asik memilih-milih kain, tiba-tiba Raga melihat wanita yang ada di dalam mimpinya, yaitu Dewi Sumbi. Tentu saja membuat Raga kaget dan terus memperhatikannya. Dan film pun bersambung. Oke sobat semuanya, terima kasih yang sudah nonton alur filmnya, semoga terhibur. Mohon maaf apabila saya banyak kekurangan atau kesalahan kata-kata ataupun kacaletot saeutik hampuranya sobat semuanya. Saya hanya mencoba untuk melestarikan film-film kolosal lama untuk mengenang para aktor legend Indonesia. Jangan lupa yang belum subrek disubrek ya, biar Pak D lebih semangat terus untuk review alur filmnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.